salam sejahtera sahabat Lawu TV dan juga sahabat Cyber dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan Hari Disabilitas Internasional ya. Jadi di mana pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Sosial ini kita ingin mengetahui apa aja sih kegiatan mereka selama HDI gitu ya. Dan yang pasti juga banyak kegiatan dan pemberdayaan dilakukan oleh teman-teman yayasan ya yang menangani terkait teman-teman yang menyandang disabilitas di Kabupaten Magetan. Di studio Lawu TV sudah hadir dari Dinas Sosial ya. Ini Mas Sutresno. Selamat siang Mas Sutresno. Selamat siang Mas Koco. Sehat Mas Sutresno ya? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Betul. Masih bertahan di sana Mas ya? Insya Allah masih. Moga-moga tahun depan sudah mulai ada kenaikan lagi Mas ya. Dan juga ada Bunda Sri Gunarsi selaku Ketua Yayasan Yagama. Widama sorry. Selaku Ketua Yayasan Widama. Patune Yagama. Saya juga temennya Widama juga. Semuanya temannya. Nah gitu Bun. Sehat Bun ya? Alhamdulillah siap. Masih tetap semangat Bun. Insya Allah semangat, didukung dengan Bapak Kabid. Dan didukung oleh teman-teman Lawu juga. Siap. Pak Kabid, kita mau ngobrolin dulu terkait apa sih yang dilakukan pemerintah daerah di Hari Disabilitas Internasional itu. Baik, terima kasih Mas Koco dan juga pendengar Lawu TV. Kita perlu sampaikan dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan, kita setiap tahun selalu memperingati yang namanya Hari Disabilitas Internasional atau lebih familiar dengan nama HDI. Adapun kegiatan di tahun 2025 ini tentu saja kita akan selalu berkolaborasi dan koordinasi dengan beberapa komunitas peduli penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan. Adapun kita bicara tema dulu ya Mas Koco ya. Tema peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 ini adalah mewujudkan masyarakat yang inklusif terhadap disabilitas untuk memajukan kemajuan sosial. Ya. Kita tahu bersama Mas Koco yang namanya inklusif itu adalah upaya dari kita semuanya, terutama pemerintah untuk mengintegrasikan, untuk menghormati, menghargai, dan juga memberikan wadah terhadap teman-teman kita yang berada di termarginalkan ya. Pada dulunya ada kelompok marginal, terutama untuk yang di tahun ini dengan HDI ini kita concernnya untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan. Adapun kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2025 ini kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan beberapa komunitas tadi. Kita ada semacam rangkaian Mas, rangkaian kegiatan Hari Disabilitas. Yang pertama kita di tanggal 22 Desember ini di hari Senin kita melaksanakan kegiatan bersama teman-teman komunitas Yagama, Yayasan Adinaya Gantari Mahika, yang mereka tentunya concernnya kepada teman-teman penyandang disabilitas CP. Mereka dari keluarga yang menyandang disabilitas CP. Mereka melaksanakan kegiatan berupa parenting dan juga mereka itu kan setiap satu ada sekolah disabilitas yang berada di Sanggar Disabilitas Kabupaten Magetan. Jadi di dalam sanggar itu setiap minggunya anak-anak disabilitas yang tidak punya kesempatan untuk sekolah di sekolah umum ya, itu nanti mereka dilatih menari, menggambar dan sebagainya. Dan di tanggal 22 ini hasil karya mereka berupa menari dan juga menggambar itu ditampilkan ya disabilitas itu. Dan juga nanti dikemas dalam acara di akhirnya nanti ada parenting. Parenting terhadap keluarga penyandang disabilitas. Kita tahu bersama teman-teman sekalian bahwasanya kita juga harus memotivasi dari keluarga penyandang disabilitas. Mereka butuh semangat, butuh dukungan, baik moral terutama, bahwasanya di tengah keterbatasan mereka, di tengah kekurangan mereka, ada orang-orang yang masih peduli. Termasuk kita ini Mas Waso. Kita harus peduli kepada mereka, kita wadahi mereka dengan sebuah kegiatan yang berupa akhirnya sebuah apresiasi kepada keluarga mereka. Bahkan nanti di acara tersebut juga ada semacam piagam penghargaan Mas, penghargaan untuk teman-teman atau keluarga yang benar-benar effortnya luar biasa terhadap dukungan kepada anaknya yang
memiliki keterbatasan tadi gitu. Harapan kita di momen yang tanggal 22 ini bisa menggugah, memotivasi keluarga dan juga masyarakat umum pada umumnya bahwasanya mereka-mereka yang penyandang disabilitas itu tidak harus dikucilkan, tidak harus dimarginalkan, tapi harus kita rangkul. Nah, itulah prinsip inklusi yang akan kita berdayakan di Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Bagaimana semua penyandang disabilitas di Magetan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tidak kopen. Jadi mereka juga mendapat perhatian juga yang sama dari pemerintah Kabupaten Magetan. Berikutnya Mas Koco juga dan pendengar Laut TV juga bahwasanya pemirsa Laut TV, bahwasanya kita juga ada rangkaian lagi di tanggal 28 Desember. Itu semacam kita inaugurasi inaugurasi seluruh penyandang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas akan kita satukan di acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional yang berupa di alun-alun Kabupaten Magetan. Insya Allah nanti semua penyandang disabilitas seperti bertuni, tunanetra, teman-teman daksa, teman-teman dari tunarungu wicara, kemudian juga dari teman-teman penyandang disabilitas lainnya di Daksa Motor Indonesia dan sebagainya. Pokoknya semua penyandang disabilitas akan kita undang di hari Minggu tersebut. Termasuk juga kita juga mengundang dari teman-teman komunitas dan penyandang disabilitas dari luar Kabupaten Magetan. Antara lain Madiun, kemudian Ponorogo, Ngawi dan juga Kabupaten Madiun. Dalam acara di hari Minggu ini nanti kita akan mengenalkan ternyata yang namanya senam itu tidak hanya untuk senam itu, untuk zumba atau senam bahkan senam untuk lansia tapi ternyata senam inklusi itu ada. Ada senam inklusi ada. Nanti di momen itu nanti kita akan coba memperkenalkan ini loh teman-teman penyandang disabilitas juga punya potensi, punya kemampuan, punya kegiatan berupa senam inklusi. Dan juga nanti di momen tersebut juga kita akan memberikan beberapa door prize dari teman-teman disabilitas. Itu pokoknya di hari Minggu itu harinya teman-teman disabilitas Mas Koco. Semuanya bisa happy, senang-senang juga merasa ternyata hariku saja diperingati. Internasional lagi bukan nasional, internasional ya. Berarti kan suatu wadah yang luar biasa dari dunia internasional bahwasanya jangan sampai kita yang di pemerintah daerah ini memarginalkan teman-teman disabilitas, tidak memperhatikan. Sehingga tentu saja kami di Dinas Sosial akan selalu hadir. Di pemerintah Kabupaten Magetan akan hadir di tengah-tengah penyandang disabilitas. Dan dengan tahu bersama hampir seluruh fasilitas pelayanan umum di Kabupaten Magetan sudah mulai mengarah untuk namanya ramah disabilitas. Bahkan kita di beberapa titik juga akan kita upayakan bagaimana teman-teman disabilitas itu punya semacam privilege. Misalkan nanti di fasilitas umum kalau bisa nanti semua parkir sudah parkir disabilitas, dan juga ketika ada acara juga dekat dari tempat acara. Kan kadang belum ada hal seperti itu. Nanti kita coba konsep di HDI di puncaknya nanti kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan sebagainya, Satpol PP, agar parkir nanti teman-teman disabilitas bisa lebih dekat ke acara event tersebut. Jadi akhirnya kita semuanya di Dinas Sosial dan seluruh masyarakat di Kabupaten Magetan akan tahu dan akan merasakan ternyata apresiasi terhadap teman-teman disabilitas itu juga akan berdampak juga kepada yang lain. Bahkan bisa jadi tidak semua orang itu tahu ternyata ada tuh disabilitas seperti ini. Dan mereka masih sanggup untuk berdaya, masih mampu untuk tetap bekerja, masih berusaha, dan juga bahkan mereka tidak ada rasa minder sedikit pun. Makanya dengan momen seperti itu tentu saja kita di pemerintah Kabupaten Magetan akan selalu berusaha bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa terfasilitasi hak-haknya. Apalagi sudah ada Perda nomor 5 tahun 2021 tentang penghormatan, pemenuhan dan pelindungan hak disabilitas. Dan ke depan kita sudah berproses untuk perbuk disabilitasnya. Kita tinggal menunggu turunnya dari provinsi, nanti di kabupaten sudah turun, nanti teman-teman sudah memiliki, dinaungi, dilindungi, dihormati yang namanya peraturan bupati tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Mungkin itu Mas Koco yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Bun. Nah ini kan
bisa bilang hari jenengan lah gitu ya. Iya, Ini pemerintah daerah sudah memfasilitasi dan sebagainya. Nah kalau dari sisi jenengan selaku ketua Yayasan Widama gitu ya, ini seperti apa sih menyambut hari HDI gitu kan? Nggih, sebenarnya kan kami sejak dulu sudah menginisiasi untuk kegiatan HDI nggih. Termasuk HDI yang pertama kali tahun setelah Covid tahun 2022 itu yang membantu juga dari AWU TV Mas Agus untuk silaturahmi dengan Ibu Yayu waktu itu nggih. Untuk mengadakan kegiatan HDI. Nah, alhamdulillah mendapat respon yang baik dari Bu Yayunya. Akhirnya pertama kali itu diselenggarakan di Kondang Ayam nggih, joglo Kondang Ayam waktu itu nggih. Nah, itu masih tahapnya kecil karena waktu itu memang karena belum habis Covid juga. Waktu itu hanya lingkupnya sekabupaten saja, Mas. Nah, kemudian berikutnya setiap musrenbang saya mengusulkan kepada Pemda untuk agenda ini setiap rutin tahunan menjadi masuk di agendanya pemerintah daerah. Alhamdulillah HDI kedua, 3, 4 sudah tercover oleh dinas sosial. Akhirnya kami kemarin itu ya ngen ngoten nggih. Dari Bapak Kabid atau Dinsos kok belum ada apa untuk HDI ngoten nggih. Akhirnya kami memberanikan diri waktu itu pagi-pagi silaturahmi dengan Bapak Kabid dan juga Bapak Kadinsos untuk membahas ini. Nah, di situ juga ada Yagama juga. Nah, Yagama menyampaikan konsepnya itu, kami juga menyampaikan konsepnya yang disampaikan Bapak tadi tanggal 28 itu. Nah, akhirnya alhamdulillah semuanya disambut dengan baik oleh Dinsos. Akhirnya difasilitasi, kami juga minta support dari Dinsos bagaimana yang akan termasuk mungkin besok nih Bapak akan ada rapat itu koordinasi melibatkan seluruh komunitas dan juga setelah luar biasa di Magetan. Kami juga yang disampaikan Bapak tadi mengundang teman-teman komunitas Sekari Sidenan. Kenapa? Karena kami sering diundang untuk kegiatan-kegiatan HDI di Kota Madiun juga. Akhirnya juga nagih ngoten. Magetan aku ora tau diundang ngoten nggih. Akhirnya kami kemarin menyampaikan ke Bapak Kabid, kami sengaja mengundang teman-teman komunitas Sekari Sidenan Bapak nggih. Akhirnya alhamdulillah itu apa yang sudah terrealisasi. Harapannya dengan HDI ini ya menunjukkan ke masyarakat bahwa kita itu sama, bisa seperti pada masyarakat umumnya ngaten nggih. Yang selama ini mungkin juga cara pandang masyarakat menganggap kami ini juga lemah, kemudian tidak berdaya dan juga mungkin tidak bisa berkarya. Ya harapannya dengan setiap tahun peringatan HDI ini pelan-pelan bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap kami. Kenapa? Karena memang saya saja sendiri Mas itu masih sering menerima suatu itu cara pandang masyarakat terhadap saya ini apa bisa berkarya berdaya gitu nggih. Seperti contoh misalkan dipertanyakan ya. Nggih, masih dipertanyakan. Ada juga teman kami itu pernah mau beli etalase namanya Pak Gimun itu pemiliknya toko Sinar Baru yang ada di pasar yaitu pasar baru itu. Nah itu mau beli etalase itu saja baru mau masuk itu sama pegawai tokonya sudah diberi uang receh 500. Ya, itu karena memakai kedua. Kemudian ya mungkin dari habis toko mungkin beliaunya pakainya juga tidak begitu terurus waktu itu nggih. Nah, akhirnya diberi itu. Akhirnya dia tanya, "Saya ini mau apa, Mbak, kok dikasih uang?" Lah terus Bapak kesini mau apa? Saya ini mau beli etalase gitu. Nah itu cara pandangnya masyarakat ke kami. Kalau saya apresiasinya sebenarnya perhatian gitu. Cuma dalam perhatian yang berbeda gitu mungkin ya. Seharusnya nanti bakal dirubah dengan membuktikan bahwa jenengan bisa itu akhirnya pola pandang juga bakal berbeda gitu Mas. Meskipun tetap perhatian Mas ya. Kalau tadi perhatian dikasih uang di mana? Perhatiannya salah. Nah, mungkin nanti akan berbeda lagi setelah hari kalau kita memang sudah menunjukkan bahwa kita juga bisa di tengah keterbatasan gitu. Iya, betul. Nah, nanti mau nampilan apa sih Bun di hari HDI nanti?
temanya maksudnya pripun? Dari temanya mungkin dari karya Oh, atau apa gitu, kami. teman-teman. Kami kan memang sengaja untuk tahun ini ya Bapak, memang kemarin saya juga sampaikan kita kalau selama ini kan sudah menunjukkan karya-karya kami waktu HDI seperti Bahasa, kemudian juga di teman-teman netra itu ada kegiatan visual pijet itu nggih. Nah, ini memang sengaja kami kemas untuk kita happy yang disampaikan Bapak Kapi tadi, hari kita ya sudah kita kegiatan senam bersama, kemudian ada hiburan, undian door prize, kemudian nanti mungkin di sana yang kami sampaikan ke Bapak Kadisos kemarin ada 1 atau 2 orang motivator dari teman Daksa, nanti menyampaikan keluh resahnya, kemudian juga menyampaikan prosesnya dari nol sampai dia bangkit sampai bisa berkarya seperti itu bagaimana, mungkin nanti itu di sela-selanya agar nanti juga ada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga bisa termotivasi gitu. Jadi nanti maksudnya di situ beda, kita akan beda nanti. Betul. Mungkin perhatian Mas Tresna ya. Ini yang juga dibutuhkan ya. Artinya perhatian bukan kasihan ya Mas ya. Bukan kasihan, tapi perhatian bahwa juga memberikan kesempatan gitu. Kita aja yang bukan disabilitas, kalau kurang perhatian juga bukan menjadi orang gagal gitu. Nah, apalagi mereka di tengah keterbatasan mereka juga memiliki kemampuan yang mereka juga harus menggali dan sebagainya. Dan itu bisa gitu ya. Ada beberapa teman saya mau cerita dikit. Kemarin Ketua Pertunian telepon saya, Mas, bisa bantu saya. Kenapa Pak? Saya nggak bisa mengakses aplikasi perbankan karena tidak bisa ada aplikasi untuk mendeteksi wajah itu kan mereka nggak bisa kedip gitu kan. Nah akhirnya mereka bisa juga mengakses itu dengan cara yang lain. Kalau awalnya sih mungkin mereka kurang perhatian ya, mungkin pihak perbankan juga, saya sempat tanya juga salah satu perbankan, ini nggak bisa ya Mas. Tapi ternyata setelah beberapa perbankan itu akhirnya juga bisa gitu Mas. Nah artinya perhatian seperti itulah yang harusnya mempermudah mereka kalau mereka bisa mengakses. Saya juga kaget loh Mas, ternyata mereka bisa jualan pulsa, jualan lain sebagainya itu melalui aplikasi dan mereka punya gitu loh. Yang bukan skeptis saya, tetapi ini sebuah perkembangan yang saya sendiri tidak tahu bahwa mereka sudah bisa jauh itu gitu loh, mengakses gadget, aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka itu ternyata mereka bisa gitu. Yang pasti kita harus memberikan kesempatan lah kepada mereka. Mas, kalau terkait kesempatan ini atau pendampingan yang sudah dilakukan untuk mereka agar lebih berkembang lagi apa Mas? Baik, terima kasih Mas Koco dan pemirsa Laut TV. Kita dari Dinas Sosial sudah banyak sekali program Mas terkait dengan perhatian dan dukungan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Contoh yang jenengan ceritakan tadi Pertuni ya. Di tahun 2023 kita memberikan bantuan handphone Mas. Saya juga sempat bertanya-tanya awalnya itu. Teman-teman tunanetra kok minta HP? Gawinnya piye kan gitu ya. Pakainya gimana? Android lagi gitu. Saya pikir gini, apakah ada HP khusus untuk itu? Ternyata bukan HP-nya yang khusus, tapi aplikasinya ada yang khusus ya untuk memfasilitasi mereka teman-teman tunanetra itu untuk bisa menggunakan HP layaknya orang-orang yang seperti kita, mungkin normal seperti itu ya. Jadi kita memberikan bantuan. Selain itu juga memang sebenarnya gini Mas Koco, wujud perhatian kita, kepedulian kita terhadap penyandang disabilitas itu banyak cara. Contoh misalkan kita ada tetangga yang disabilitas, kita nggak ada salah itu kita menanyakan dapat bantuan atau belum, atau butuh bantuan apa. Ya, tetap sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku ya. Artinya kalau kita tidak ada usulan, tidak ada permintaan, entah dari bisa pribadi, individu, bisa masyarakat, bisa keluarga, bahkan pemerintah desa atau kecamatan bisa mengajukan. Tanpa ajar kita juga kadang tidak tahu Mas Koco, karena radar kita juga terbatas, makanya kita berusaha, kita akan sangat welcome, sangat mendukung, sangat senang ketika ada warga atau mungkin individu atau masyarakat yang perhatian kepada teman disabilitas. Prinsipnya kita itu seperti Mas. Saya sering bicara ke Bu Sri juga. Momen ketemu momen Mas. Contoh gini, momennya itu dari pemerintah pusat misalkan kementerian itu ada program tuh bantuan atensi. Setiap tahun itu ada Mas bantuan atensi dari kementerian itu banyak sekali. Atensi itu berupa yang pertama pemenuhan hidup layak. Itu bisa sarpras kamar, misalkan saya punya tetangga penyandang disabilitas, dia tidak punya kamar yang layak, tidak punya kasur Mas, contohnya. Kita bisa mengupayakan itu Mas.
Misalkan posisinya di daerah timuran ya, panas ya, butuh kipas, itu bisa dimintakan. Itu kaitan guna hidup layak. Bisa juga sembako, misalkan bisa juga nutrisi, tambahan susu dan sebagainya. Itu yang program guna hidup layak. Ada lagi yang namanya bantuan alat mobilitas. Mungkin dia butuh kursi roda, butuh krek, butuh walker, itu bisa diajukan ke kementerian. Kemudian jangan juga yang paling penting lagi untuk pemberdayaan tadi, kita juga ada atensi kewirausahaan. Kewirausahaan itu untuk teman-teman penyandang disabilitas yang punya usaha atau embrio usaha atau yang mau berusaha, itu kita ada bantuan dari pemerintah pusat terutama itu ada bantuan kewirausahaan sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh, dia kulturnya di pedesaan, dia misalkan daksa kan masih bisa aktivitas tuh, seiso ngarit ya, seiso nyari rumput ya, itu kita bisa sampaikan kasih kambing. Ini dia juga punya toko, untuk mendukung tokonya beli peralatannya. Teman daksa ternyata butuh mesin jahit. Jadi intinya tadi saya sampaikan momen ketemu momen itu gini mas. Jadi saya minta ke teman-teman penyandang disabilitas dan komunitas, saya minta gini, sering sampaikan, aku gawe surat wae. Kamu bersurat wae ke kita, kamu butuh apa? Siapa tahu nanti ada program dari atas gitu. Saya nanti momen ketemu ketika sana sudah mengumpulkan ajuan ke kita rekap, kita kumpulkan, kemudian ada program dari pusat, ya seperti itu. Karena program dari pusat itu kan banyak sekali, makanya kita berusaha bagaimana momen ketemu momen itu pas. Jadi momennya ada anggaran, ada bantuan, ada ajuan juga. Tapi tetap sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Karena sekarang kan yang dapat bantuan itu yang desil 1 sampai 5. Seperti itu. Termasuk teman disabilitas. Karena pada prinsipnya teman-teman disabilitas ini adalah mereka-mereka yang bahkan sampai ke Gus Mensos ya. Disabilitas dan lansia itu bantuan tidak seumur hidup. Tidak ada batas waktunya. Yang dapat PK itu pasti seumur hidup. Jadi dukungan kita perhatian itu sudah banyak sekali mas Koco. Termasuk kita di Kabupaten Magetan sudah difasilitasi, kita punya rumah terapi untuk teman-teman penyandang disabilitas CP. Kita gratis tuh, gratis, dan juga memudahkan pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kita ada buka cabang di Kecamatan Pelawasan, rumah terapi untuk mendekatkan yang wilayah barat sana, sehingga mereka lebih dekat, lebih murah, dan juga lebih membantu juga mereka. Kita juga punya sanggar disabilitas. Jadi upaya-upaya itu akan kita terus tingkatkan agar teman-teman penyandang disabilitas itu merasa diperhatikan. Tadi, karena kalau nggak diperhatikan pasti mereka juga merajuk ya. Wong yang normal aja kadang nggak diperhatikan merajuk, apalagi yang teman-teman yang penyandang disabilitas. Artinya mari kita sama-sama berkolaborasi, berkoordinasi bagaimana agar teman-teman penyandang disabilitas ini punya ruang, punya tempat untuk mereka mengadu dan juga tempat untuk memberdayakan mereka. Tentu saja kita tidak memukul rata semua bisa diberdayakan. Kalau dianya tidak bisa, keluarganya itu pasti kadang bisa untuk kita berdayakan. Gitu. Mungkin itu mas. Kadang memang keluarga kan pendukung gitu mas. Betul. Ya. Tapi kalau keluarga mungkin dari sisi ekonomi masih berkurang, bagaimana dia akan mendukung gitu betul, ya. Keluarga yang mungkin disabilitas dan sebagainya. Ya. Dan yang pasti buat anda ya yang menonton ya tayangan ini, perhatian kecil dari jenengan aja terkait keterbukaan ya, bertanya tadi ya, betul, ya. Memang dia membutuhkan kemudian dia tidak mendapatkan gitu, itu bisa anda laporkan ke dinas sosial gitu ya. Ini informasi yang keterbukaan yang sangat penting gitu ya. Betul. Setidaknya kita punya data gitu mas. Ya jangan berharap bahwa lapor kemudian langsung diberikan. Kadang momen ketemu momen ini yang kita nggak bisa memastikan kapan gitu mas ya. Tetapi dengan adanya data, saya yakin itu akan sangat membantu teman-teman yang ada disabilitas kalau mereka memang membutuhkan hal tersebut gitu. Pun terkait kewirausahaan, nah sejauh ini kan ini penting banget untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka pastinya. Dan saya yakin teman-teman disabilitas juga nggak mau menggantungkan sepenuhnya gitu kan Bun. Nah sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan teman-teman di bidang Bun? Iya, untuk meningkatkan kewirausahaan dan juga mereka bisa berkarya, bisa berdaya itu tentu banyak kolaborasi yang kami jalin dengan OPD yang dimana kami menjembatani untuk akses apa yang bisa kita dapatkan teman-teman terutama. Mungkin tadi pertama yang disampaikan Bapak Rakit ada
bantuan modal usaha dan juga alat-alat usaha bagi teman-teman yang sudah punya embrio-embrio tadi seperti mesin jahit, kemudian mesin obras, kemudian juga alat bantu seperti tangan palsu, kaki palsu, truk, juga bris itu. Jadi itu kami Yayasan Widama itu lebih ke menjembataninya. Kemudian juga bagi teman-teman kami yang belum punya karya, kami carikan peluang-peluang untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang mungkin dari Dinsos itu ada pelatihan di UPT RSPD Bali Pasuruan itu. Nah itu kemarin ada 5 orang yang kami salurkan melalui Dinsos ke Bangil itu. Kemudian bagi teman-teman yang sudah berkeluarga itu tentu tidak memungkinkan untuk meninggalkan keluarga, itu kami carikan peluang-peluang lewat OPD juga lembaga sosial. Nah itu ada pelatihan menjahit kemarin, operator garmen itu dari Dinas Tenaga Kerja. Nah itu yang selama 18 hari, insya Allah nanti kapasitasnya sama dengan yang teman-teman dapatkan dari Bangil 1 tahun itu, lebih ke banyak muatan materinya. Kalau di OPT RSBD itu kan selain materi juga mereka itu untuk kemandiriannya, juga untuk rasa percaya dirinya yang ditumbuhkan, sedangkan keterampilannya hanya mungkin 30-40% saja. Nah jadi kurang mateng. Nah kemudian untuk teman-teman yang sudah punya usaha atau karya, itu kami juga bantu untuk pemasarannya. Contohnya di kegiatan basar itu, mungkin kemarin dari Bapak Kadinsos juga basar di hari ulang tahun hari jadi Makta, itu kami juga ikuti. Otomatis itu selain memperkenalkan produk kami juga biar masyarakat luar itu tadi melihat kita bahwa kita itu juga punya karya, bisa berdaya, tidak hanya mengharapkan bantuan apalagi belas kasihan dari orang lain. Nah itu kemudian itu yang selain itu juga seringkali kalau kegiatan musrembang kami usulkan untuk souvenirnya itu diambilkan dari teman-teman kami. Dan alhamdulillah berkali-kali sebelum efisiensi ini ya Mas, itu tahun ini kayaknya bosan karena ada efisiensi ini. Kemarin juga akhirnya berimbas juga ke kami ngoten game. Itu kemarin waktu HDI tahun kemarin gitu Pak itu juga souvenirnya dari kami Dinsos itu. Nah jadi banyak yang kami lakukan untuk teman-teman agar bisa tadi berkarya, berdaya. Tidak itu saja, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang lainnya yang saya inginkan menumbuhkan semangat dan juga mungkin teman-teman dulu tidak bisa merasakan itu kami kemas dengan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam dan juga hari besar geng nasional. Kalau hari besar nasional seperti kemarin itu peringatan 17 Agustus yang mungkin Mas Agus Laut TV juga kemarin meliput kami. Nah itu kami kemas dengan kegiatan lomba-lomba. Nah mungkin di luar sana orang melihat kami ini lungguh tok apa iso lomba-lomba. Kami tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya kok bisa ikuti lomba-lomba. Nah di kegiatan ini ternyata banyak saya menerima testimoni dari teman-teman, katanya ini seumur hidupnya baru 1 kali ini bisa memeriahkan hari ulang tahun RI dengan keterbatasannya. Itu ternyata seru juga. Kenapa? Karena kami memang memberikan suatu kegiatan itu yang bisa diakses. Contohnya misalkan ada kegiatan estafet bola, itu dengan duduk kan bisa, estafet air juga bisa, kemudian estafet gelas banyak. Jadi kita kemas seperti itu akhirnya bisa merasakan. Jadi yang kami lakukan di yayasan itu membuat teman-teman itu benar-benar nyaman dengan adanya yayasan itu, agar yayasan itu menjadi lebih kuat. Dan harapan kami dengan kuatnya yayasan ini, nanti saya ingin teman-teman ini yang sudah merasa nyaman, yang sudah kami gerakkan akhirnya menjadi penggerak untuk memotivasi teman-teman di luar agar bisa seperti mereka, atau mungkin nanti lewat yayasan kami kemudian kita motivasi, kita datangi ke rumah. Nah ada salah satu contoh ceritanya itu Mas di pojok, di desa pojok Taudanan itu ada namanya Pak Sumati. Alhamdulillah kemarin juga dapat kambing itu Bapak Pak Sumati itu dulu amputasinya kecelakaan. Nah hampir 1 tahun itu tidak pernah keluar rumah. Nah akhirnya kami dengar dari masyarakat itu yang saat itu juga mengenal kami waktu kegiatan Arisan Anjang sana, itu menyampaikan ke saya, Mbak di sana ada Pak Sumati, beliau itu amputasi kecelakaan.
yang dimana dia itu tidak pernah keluar rumah dan istrinya setiap hari menangis terus ngaten nggih. Akhirnya kami datangi. Saya datang pertama kali itu sendiri dengan suami, itu hanya tatapan kosong. Saya ngomong A sampai nyampe Z itu nggak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya. Nggak ada respon. Nggak ada, hanya tatapan kosong itu. Hari kedua saya ajak teman-teman saya waktu pulang arisan, di situ ada yang berangkang, ada yang punya kaki satu, ada yang tengah satu, saya ajak sengaja ke sana. Nah akhirnya baru beliaunya bisa bilang gini, koncoku tibaan yoga ya, bilang begitu nggih. Nah akhirnya dari situ pelan-pelan saya ajak untuk gabung Widama, saya berikan pelatihan tas anyaman waktu itu. Nah kemudian dia bisa, kemudian ternyata tas anyamannya lagi tidak mendukung, akhirnya ingin lagi memelihara kambing gitu, tapi saya nggak punya. Akhirnya saya tanya terus, saya dampingi terus, saya tanya sekarang nembe nopo Pak aktivitasnya gitu. Aku saiki ngarit Mbak. Nah terus jenengan ngaritnya pakai kaki palsu? Agak aku berangkang ngarit seperti itu. Nah terus kok ngarit itu apa punya kambing jenengan? Tak bantu istri Mbak, tak jual sutete rumpute ke orang yang punya kambing. Nah, akhirnya alhamdulillah kemarin kami ajukan proposal ke dinas sosial, akhirnya dapat kambing. Alhamdulillah sekarang semakin dia senang semakin nyaman dengan kami, artinya alhamdulillah itu. Itu salah satu contoh yang kami lakukan untuk bisa membudayakan teman-teman dari hal-hal kecil seperti itu. Kemudian kami untuk memfasilitasinya kami kerjasama dengan dinas sosial dan juga OPD lainnya. Itu hal-hal kecil buat kita, tetapi buat Pak siapa tadi? Pak Sumati. Pak Sumati itu suatu hal yang luar biasa gitu. Artinya dari teman-teman juga harus menguatkan seperti itu. Iya betul, Kenapa? Karena memang kalau orang normal yang datang orang disabilitas maksudnya Mas, itu jawabannya beliau cuma gini, iya Pak Murata jadi aku, begitu jawabannya. Tapi ketika saya dengan teman-teman datang ke situ kan sama-sama merasakan mau begitu. Ada yang merasakan ya aura positifnya dengan itu ya, bahwa memang ada kekurangan di kita, tetapi tidak lagi kalau kita untuk berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu kan gitu Bun ya. Bun kalau dari Widama sendiri ini ada apa bisa showroom atau apa gitu, kalau mungkin teman-teman yang melihat kegiatan tayangan ini mungkin pengen dong melihat seperti apa sih karya teman-teman gitu, punya showroom nggak sih Bun untuk ini, atau setidaknya dibutuhkan nggak sih showroom untuk setidaknya satu untuk memamerkan apa sih yang teman-teman lakukan. Yang kedua kan bisa ada transaksi jual beli di situ gitu maksudnya. Apa ya Mas ya? Sebenarnya kami itu kalau bermimpinya itu lebih kepada kelompok usaha bersama gitu Mas. Ya. Jadi nanti walaupun teman-teman itu berkarya di rumahnya masing-masing karena mungkin terkendala mobilitas untuk bisa datang setiap hari kan nggak memungkinkan, untuk mengumpul menjadi satu dengan kami juga tidak memungkinkan karena sudah punya keluarga. Nah saya tuh pengennya bermimpinya jadi kelompok usaha bersama. Di situ nanti sebenarnya kemarin yang saya impikan itu kelompok usaha menjahit, kelompok usaha bersama menjahitnya itu. Kenapa? Karena mayoritas semuanya kan penjahit. Hampir 70% itu penjahit Mas. Kenapa? Karena di UPT RSBD itu kan pelatihannya adanya menjahit, kemudian ada servis HP seperti itu dan juga bordir. Nah, banyak pilihannya di menjahitnya itu. Nah, saya bermimpinya di situ nanti ada kolaborasi misalkan dari konveksi. Nah, misalkan konveksi atau mungkin juga dari pabrik yang mungkin nanti pengerjaannya itu di rumah, kemudian bisa selesai kami ngambil sambil menyetorkan gitu. Nah itu yang itu rencananya seperti itu tapi semoga terwujud ya banyak. Jadi kalau progresnya yang pengen dilakukan itu progresnya apa? Belum, masih dalam ya saat ini kemarin yang kami lakukan kemarin itu waktu musrebah kami mengusulkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk teman-teman mendapatkan pelatihan menjahit itu. Nah itu sudah kami lakukan ke sana. Nah dengan modal pelatihan itu nanti ada 10 orang yang ada di situ, kami masukkan ke kelompok usaha bersama nanti. Nah kenapa? Karena teman-teman ya juga kemarin menyampaikan ke saya, Mbak nebar pelatihan ini terus apa ya action kita gitu. Ya Bismillah, nanti semoga nanti ada jalan untuk kita membentuk kelompok usaha bersama. Lah jenengan mau, wis aku mau soal iki yo aku yo butuh pekerjaan. Kenapa? Karena ada yang punya anak sekolah juga itu untuk bisa membiayainya begitu. Kemudian juga ada yang
di rumah itu belum punya karya apapun gitu. Jadi harapannya begitu. Fokus pertama sudah itu pelatihan itu. Yang penting dia punya skill dulu, kemampuan gitu ya. Kemampuannya dulu. Nanti insya Allah kalau ada rezeki mungkin nanti arahnya ke sana. Monggo kita kan ada beberapa konveksi yang cukup besar di Magetan gitu. Iya, betul, nggih. Tapi saya ini belum melirik ke teman-teman Widama gitu ya. Betul. Kenapa belum melirik begini, Mas? Kemarin juga waktu ada kami pertemuan dengan BPJS Tenagakerjaan itu menyampaikan kan di Perda itu ada 1% untuk lembaga swasta dan 2% untuk pemerintah. Nah, itu selama ini kan belum terrealisasi nggih. Nah, kemarin itu saya waktu pabrik rokok, Magetan kan ada nggih Mas. Yeah, nah, di kuasa itu waktu kemarin sudah dibuka. Nah, dibuka itu kami sempat melirik kenapa? Karena arealnya kan dekat dengan teman-teman. Nah, jadi untuk pulang pergi itu insya Allah kan tidak ada kendala. Nah, tapi di situ ada persyaratannya minimal pendidikan SMP. Nah, akhirnya saya juga mikir wong cuman pegawai rokok masalah gitu nggih Mas, bukan lembaga pemerintahan nggih. Misalkan linting saja itu kan SD juga bisa. Nah, akhirnya tapi karena kami tidak bisa bersuara, akhirnya kami juga tidak bisa menyampaikan hak ini di mana, akhirnya belum terrealisasi itu. Nah, padahal seharusnya dari skill kami ini kan mampu, tapi karena terhambat dengan tadi ijazah, tadi ada aturan pendidikan itu, padahal panjenengan juga penso sendiri, effort kami untuk sekolah itu luar biasa Mas. Saya saja dulu waktu SD harus melibatkan antar jemput bapak. Waktu SMP saya rewangi ngekos di rumah bule, derek bule waktu di Madiun. Jadi selesai di SMP Madiun Mas. Padahal saya orang Magetan. Karena pengen sekolah itu biar bisa akhirnya derek bule. Nah, bule itu suaminya bule saya itu suaminya pesuruh di SMP 9 Madiun itu. Akhirnya kan satu lokasi. Nah, 3 tahun di sana. Akhirnya bule transmigrasi ke Sumatera, akhirnya saya kembali ke Magetan lagi. Untuk waktu SMK-nya di SMK PGR itu pun saya harus ngekos di sebelahnya SMK. Nah, itu banyak faktor ketika kita tidak punya niat tenanan. Itu untuk teman-teman otomatis kan juga mungkin ngelokro untuk sekolah. Didukung dengan keluarga yang tidak memfasilitasi. Mungkin kadang-kadang banyak keluarga yang menyembunyikan keberadaan kami, merasa malu. Nah, jadi untuk melangkah sekolah tinggi itu teman-teman di kami itu tadi banyak, kecuali sing nekat tadi, mungkin ada keluarga yang mampu itu juga salah satunya bisa mendukung. Jadi dia selesai itu untuk mencari lulusan SMA saja mungkin 5 atau hanya 3 Mas. Jadi itu makanya untuk bisa kami mengakses ke hak kami tadi pekerjaan itu sangat minim gitu. Karena untuk menempuh pendidikannya butuh effort tinggi. Iya, betul sekali. Tadi perjuangannya seperti itu. Dari jarak aja mempengaruhi banget gitu. Waktu saya kuliah juga gitu. Di PGRI itu belum akses. Jadi masuk itu jam 1 ke lantai 2, kemudian duhur ngasar lagi, masuk sholat asar, turun lagi waktu sholat asar. Kemudian naik lagi, maghrib turun lagi sampai isya itu. Saya ambil yang sorenya karena paginya ngajar itu. Nah, jadi itu kan kalau saya itu nekat tenanan ya nggak mungkin sampai seperti itu. Pun kalau terkait kita bisa mengakses karena ada kesempatan sebenarnya di sejumlah perusahaan gitu. Ini sempat disampaikan kemarin dinas sosial atau Dewan atau siapa gitu? Kemarin saya waktu musrembang itu sudah kami sampaikan bahwa bahkan Bapak Kadisos juga mendukung saya. Bapak Kadisos menyampaikan kenapa kok tidak ada prioritas tersendiri untuk teman-teman itu. Misalkan kalau skillnya mumpuni, kenapa tidak diberikan hak yang sama tanpa melihat nilai pendidikan ijazahnya seperti itu. Pun kalau teman-teman jauh yang di Widama sendiri sejauh untuk akses pendidikan sendiri seperti apa sih? Kalau bisa dibilang tolak ukurnya lulusan SD SMP-nya berapa sih? Kalau yang kami yang sampaikan tadi mayoritas itu SD itu bisa 50%, 20% tidak sekolah. Jadi kalau saya itu tidak tahu dari teman-teman, misalkan saya kan punya grup itu di yayasan itu, saya kan kadang tanya ke teman lain, Mbak ini loh, kenapa kok setiap kali saya share di grup itu kok nggak pernah menjawab? Kadang saya WA Jabri juga tidak dijawab, hanya dibaca tok, hanya lewat gitu saja. Nah ternyata di teman itu, Mbak, beliau itu tidak bisa baca. Nah jadi itu ternyata persentase tidak
bisa baca tulis itu 20% ada. Gitu. Nah, jadi yang SMP mungkin ya berapa 10%, 15%, selebihnya SMA itu. Gitu. Itu effortnya harus memang tinggi, belum lagi bullying kayaknya. Nah, betul sekali saya waktu SD, SMP. Nah, SD itu saya sampai nangis Mas karena dibullying teman-teman itu sampai teringat sampai sekarang itu teman saya bilang gini, "Alah, kowe iki besok ada di opo wong cacat seperti itu." Gitu. Itu dari SD, tapi alhamdulillah SMP tidak, karena saya pindah ke Madiun itu waktu itu karena nilai danem saya itu seharusnya tidak di situ Mas, karena SMP 9 ya. Nah danem saya itu waktu 42, seharusnya kan saya di SMP 1 bisa. Nah akhirnya di SMP 9 itu saya bersaingnya itu dengan teman-teman di bawah kemampuan saya. Akhirnya saya alhamdulillah, nah dikatakan pinter, ya pinter di situ ya Mas ya. Akhirnya dari kemampuan saya itu setiap kali juara, kemudian ikuti kegiatan di luar itu juga juara, akhirnya teman-teman sungkan dengan saya sendiri. Jadi waktu SMP itu saya tidak pernah menerima bullying sama sekali, karena saya memunculkan kemampuan saya dengan keterbatasan saya ini, akhirnya mereka bisa menerima. Nah SD itu saya belum muncul. Ini sebenarnya jawabannya ya. Meskipun kita punya ya kekurangan, kalau punya prestasi perlu dihargai orang gitu. Betul sekali. Mas Tresno, terkait akses terhadap pekerjaan dari mereka juga masih ada kesulitan. Ini seperti apa sih? Kalau PNS kayaknya sudah mulai terpenuhi gitu ya dari persentase untuk ini. Ya, untuk beberapa tahun belakang ini memang untuk persentase disabilitas untuk CPNS itu sudah ada. Sudah ada porsi untuk disabilitas itu ada. Memang di bidang yang lain kelihatannya belum. Tapi beberapa penjahit di Magetan itu ada juga sih mempekerjakan teman-teman disabilitas. Memang belum terdata secara masif. Jadi mungkin kalau memang di data mungkin pasti ada lah teman-teman disabilitas yang memiliki pekerjaan atau dipekerjakan oleh mereka-mereka yang punya usaha. Tapi memang kita selalu mengupayakan untuk komunikasi dengan OPD terkait, terutama yang berwenang. Semoga dengan adanya Perbup nanti itu akan lebih menguatkan lagi beberapa persentase untuk teman-teman mendapatkan pekerjaan. Karena salah satu akses untuk pekerjaan itu termasuk yang diatur di Perbupnya. Harapan saya Mas Koco untuk dalam waktu dekat ini Perbupnya bisa segera terbit, nanti kita sosialisasikan termasuk kepada dunia usaha yang punya usaha, bisa jadi referensi bahwa ternyata saya juga harus mempekerjakan disabilitas. Artinya selama saya masih punya usaha di Magetan, saya berkewajiban untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Harapan kita seperti itu. Jadi kita masih mengupayakan bagaimana akses pekerjaan ini bisa diberikan kepada teman-teman yang disabilitas. Pas biasanya ini data ini kan dibilang ribet ya. Tapi kan penting gitu. Karena data yang kita input sekarang belum tentu kemudian besok mungkin ya itu tadi ada kan butuhkan waktu, tetapi setidaknya datanya sangat penting banget gitu Mas. Untuk membaca kemampuan teman-teman berapa, jumlahnya berapa, kemampuan apa sih mereka nih. Kita kan bisa untuk membaca mungkin dari sisi apapun gitu. Dari sisi tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Jadi berapa sih yang terdata mungkin kayak yayasan atau komunitas dari teman-teman disabilitas di mana? Kalau data seluruh disabilitas di Magetan itu banyak Mas. Ada sekitar 4.000-an penyandang disabilitas di Magetan. Penyandang disabilitas 4.000 ya. Itu pun sekitar 40% itu disabilitas mental. DGJ itu. Itu yang termasuk yang kategori besar, habis 1.300-an itu penyandang disabilitas mental. Jadi data memang kita punya data, dan alhamdulillah kita juga semakin mendorong Mas Koco, bagaimana masyarakat itu akan muncul komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang lainnya. Alhamdulillah di Magetan sudah ada ini Widama, Daksa, ada Pertuni teman-teman tunanetra, juga ada Yagama, sekarang juga ada kegiatan teman-teman dari Tunarungu Wicara yang biasanya menyeberangkan Pak Ogah itu kan, teman-teman Tunarungu Wicara, dan juga alhamdulillah kita juga punya SWP Sambung Roso yang ada Simbatan. Mereka juga memperkerjakan teman-teman penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas yang mereka miliki. Prinsipnya kita punya data masuk, data kaitan dengan seperti itu untuk kita coba nanti intervensi sesuai dengan kemampuannya. Yang jelas kita masih berusaha untuk bagaimana mensinkronkan. Apalagi sekarang ada desil itu Mas. Ketika muncul desil dalam desain itu kan ada juga di lapangan itu mereka penyandang disabilitas masuk kategori desil tinggi, kan ya repot sebenarnya. Nah, dan juga tidak menutup kemungkinan mereka juga bahkan tidak muncul desilnya juga ada. Makanya dalam waktu dekat kita masih berupaya untuk memperbaiki data tersebut
sehingga nanti ke depan benar-benar tepat sasaran. Jadi kita juga punya data Mas Koco, mana-mana yang sudah dapat intervensi, mana sudah dapat bantuan, itu kita punya datanya semua. Jadi harapan kita ke depan bagaimana kolaborasi dengan teman-teman penyandang disabilitas ini bisa mewujudkan tadi inklusi di Magetan ini. Jadi mereka bisa terwadai, terfasilitasi apa yang mereka butuhkan, sehingga tidak hanya sekedar kita kasihan, hanya berkata kasihan toh banyak yang bisa, tapi bagaimana kita bergerak, minimal kita mau memperjuangkan, mengeforkan teman-teman ini dapatkan haknya gitu, seperti itu. Ya saya bilang tadi data ini agak ribet. Iya. Harapannya kalau di data mungkin dapat imbasnya kan belum tentu gitu. Tetapi ini penting banget, termasuk desil tadi ya. Artinya dengan adanya desil, data yang tepat ini sudah terukur banget untuk bisa bilang penerapan atau bantuan kepada mereka apa yang dibutuhkan itu kan lebih mudah, dan teman-teman disabilitas bakal lebih mudah untuk mengembangkan diri mereka mau. Yang terpenting lagi begini Mas Sokojo, kita juga perlu menekankan bahwasanya kita perlu proaktif dari desa atau kelurahan. Karena sekarang itu punjernya itu ya, pusatnya di desa atau kelurahan. Mereka yang punya akses untuk mengusulkan, bahkan menghapus itu dari desa itu punya hak. Jadi kita selalu terus pernah juga melaksanakan kegiatan apresiasi desa kelurahan inklusi. Tahun ini kan ada efisiensi, kita tidak bisa melaksanakan apresiasi itu. Artinya kita menggugah desa kelurahan itu bagaimana mereka juga peduli, proaktif, terutama bagi disabilitas di wilayahnya. Jangan sampai mereka tidak terfasilitasi, bahkan untuk memasukkan desil aja kan tidak bisa. Jadi harapan kita desa bisa proaktif untuk memfasilitasi warganya yang disabilitas khususnya. Karena kepedulian sangat penting ya. Saya lihat kemarin ODGJ itu bisa sembuh loh Mas ya. Di desa kemarin tuh yang ada batiknya itu Sidomukti. Saya kemarin sempat lihat sangat terharu banget. Artinya bagaimana ini sebenarnya dari komunitas Mas ya. Bagaimana mereka bergerak, orang dengan gangguan jiwa aja bisa sembuh, bisa berkarya kembali gitu kan. Dan contohnya ini real sudah ada gitu loh Mas. Artinya kalau memang kita memberikan kesempatan ya membantu mereka juga bisa berkembang, bahkan melebihi kita gitu Mas. Bun, ini terkait closing statement Bun. Ini harapan jenengan Bun, mungkin apa sih yang dibutuhkan teman-teman, terutama dengan yang disabilitas agar mereka juga bisa berkembang gitu. Yang dibutuhkan teman itu sebenarnya kan saya memberikan suatu motivasi ke teman-teman kan begini. Kita itu memiliki suatu kekurangan, tetapi jangan kita terpuruk dengan kurang itu. Kita harus cari suatu kelebihan yang kita miliki. Kenapa? Karena pasti Allah itu memberikan suatu kekurangan juga pasti ada lebihnya, gitu. Nah, dengan kelebihan itu kita gali, kemudian kita jadikan itu sebagai suatu hal untuk menutupi kekurangan itu. Dengan kita memiliki suatu keahlian, suatu kompetensi, suatu hal yang lebih itu, tentu kita itu untuk hidup bermasyarakat tidak akan merasa enggan atau mungkin terpuruk atau mungkin juga tidak percaya diri. Mereka masyarakat itu akan otomatis menerima kita secara tanpa kita minta. Jadi makanya teman-teman itu hal apapun selalu saya motivasi, besok gak usah ngeluh, gak usah merasa kita itu paling nelongso, paling sengsara. Di luar sana kalau kita mau mencari yang lebih parah dari kita, yang lebih memiliki orang banyak, itu banyak daripada kita. Makanya kita harus berusaha sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya kan kekuatan itu datang dari diri kita sendiri. Nah, untuk orang lain atau mungkin juga OPD itu tanpa kita sendiri yang bergerak, yang memiliki kemampuan, misalkan seperti ini teman-teman itu ada juga yang dari pelatihan RSPD itu sekarang masih juga belum berkarya. Ya, itu kemarin saya mau ke sana tapi belum sempat itu. Nah, itu ternyata karena keluarganya juga tidak mendukung, kemudian dianya sendiri tidak mau bangkit. 1 tahun di sana itu juga tidak berarti. Makanya setiap kali saya ke teman-teman, saya memberikan support itu yaitu harapannya kita itu bisa diterima masyarakat itu seperti apa. Kan kita selalu setiap hari bersinggungan dengan masyarakat. Makanya kita harus ya juga buktikan pada masyarakat kita itu juga mampu bisa berkarya, bisa berdaya. Toh nanti masyarakat itu ketika kita, kan teman-teman biasanya mulanya begini, aku nek neng kono ke isinnya apa, lama aku diinget nih, ora diinget nih berarti kan seneng gitu ya. Ingat nih berarti kan seneng. Kenapa? Jangan selalu sudut ke mereka yang melihat kita. Kadang-kadang
kadang yang melihat itu juga peduli, bukan berarti mereka itu tidak suka. Kadang-kadang malah merasa, ya Allah ternyata saya lebih bersyukur daripada dia, kan begitu. Dengan melihat kita bisa meningkatkan rasa syukur orang lain ternyata begitu. Nah, jadi harapan saya itu teman-teman itu harus bisa bangkit dari dirinya sendiri dan juga tidak usah maksa untuk orang lain itu menerima kita, tetapi kita sendiri harus berusaha untuk bisa diterima orang lain itu bagaimana. Ya, tadi salah satunya. Itu yang penting pun ya. Iya. Kalau kita sendiri nggak terima, bagaimana orang lain mau menerima kita? Iya, Ini betul. penting banget. Mas Tresno, kalau ke depan ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah? Apalagi tahun depan ini kayaknya tantangan berat banget. Terkait anggaran dan sebagainya, ini cukup berat Mas ya. Saya yakin cukup berat banget dengan tahun depan ya. Nah ini apa yang akan dilakukan untuk mendorong teman-teman agar mereka juga tetap mengeksplor diri mereka dan menemukan apa yang bisa mereka lakukan untuk masyarakat gitu. Ke depan kita juga akan berusaha koordinasi dengan kolaborasi dengan kementerian. Karena kemarin disampaikan di Pemda juga dengan keterbatasan anggaran di Pemda, ya kamu juga masih bisa berusaha untuk meraih meminta program dari pusat. Siapa tahu nanti dari pusat ada. Karena di era efisiensi ini untuk bansos tidak ada efisiensi kelihatannya. Jadi nanti kita berusaha berkoordinasi dengan beberapa sektor termasuk kementerian juga provinsi agar kita juga bisa mengakses untuk teman-teman penyandang disabilitas, karena pada prinsipnya tanpa fasilitasi, tanpa koordinasi, tanpa komunikasi, rasa-rasanya program itu sulit juga turun ke bawah. Jadi dari pemerintah daerah akan berupaya bagaimana pelayanan kepada penyandang disabilitas tidak terkurangi, tidak terhilang, bahkan hilang hanya karena alasan efisiensi dan sebagainya. Karena juga contohnya di program ACT aja, kita punya program ACT dengan RSC Lawang Mas. Jadi mereka juga saya tanyain, Bu, ini kan efisiensi kok jangan bisa sebut lagi gini. Untuk kementerian kita tidak ada efisiensi Mas. Kita tetap ada program prioritas gitu. Jadi semoga nanti di tahun depan walaupun di efisiensi di daerah, tapi kita bisa tetap melayani teman-teman penyandang disabilitas. Karena kita juga akan selalu berusaha mendampingi. Ya, kita akan selalu ada teman-teman penyandang disabilitas. Kita akan berusaha bagaimana mereka akan tetap merasa memiliki orang tua. Karena otomatis orang tua mereka teman-teman yang di Pemda, teman-teman yang di OPD. Karena mereka juga akan berusaha bagaimana kita merangkul semuanya agar kita bisa mewujudkan Magetan dan inklusi tadi gitu. Ya, terima kasih Mas Tresno. Pun tetap semangat pun pokoknya. Insyaallah. Baik pemirsa, demikian dialog kita hari ini, bahwa teman-teman disabilitas tidak hanya butuh perhatian tetapi juga kesempatan. Berikan kesempatan kepada mereka agar mereka juga bisa memberikan apa yang mereka mampu miliki dan mereka sajikan untuk masyarakat, dan itu pastinya berguna untuk masyarakat. Demikian dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.